kenapa sampai bapak kalian masuk ke pintu surga aja harus dia izin malaikat Ridwan dulu? Mana ada Tuhan kami? Siapa sih Ridwan? Saya tanya nih Mbak, kenapa? Silakan. Kenapa ya kok bisa gitu loh? Suaranya Yang nggak? Mbak yakini sekarang gitu, aku mau tanya aja. Mbak aja nggak tahu. Kenapa kok bisa? Mbak, halo, Ya, suaranya putus-putus. bisa dengar? Udah ada jelas. Oh ya, saya mau tanya Mbak Agatha, boleh ya? Boleh. Kenapa Mbak Agatha itu meyakini agama Mbak sekarang itu pindah agama ya dari Islam itu kenapa? Ya Penyebabnya kenapa? karena Allah nih saya nggak tahu entah yang kayak gimana. Saya nggak mau menyembah Tuhan yang nggak pernah tahu saya. Saya nggak tahu wujudnya. Dia bisa membangkitkan orang mati juga enggak. Ngapain saya bertahan di situ? Itu alasannya. Coba, Mbak kenal sama Allah? Mbak, ya kenal dong. Allah Silakan. Kalau Allah nggak kenal itu Allah, adalah Mbak, Allah itu maha pencipta, maha mendengar lagi maha mengetahui, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak ada wujudnya, tidak ada yang menyerupai dia satupun Mbak. Dan saya bertanya nih sama Mbak, Mbak percaya angin nggak? saya percaya angin. Ngapain saya nggak percaya Mbak, angin? nggak maksud Mbak tahu kan angin itu? Mbak ngerasain nggak angin itu? Tapi Mbak bisa lihat nggak wujud angin itu? Angin Mbak itu bisa saya lihat, bisa. Anda pernah lihat itu matches itu gas? Angin itu adalah gas. Nah itu ada, bahkan angin tornado pun ada. Bahkan tekanannya aja bisa diukur. Mbak pernah belajar SD kan? Pengukur tekanan angin, pernah tahu kan? Iya. Nah, Ya, tapi- bahkan molekulnya aja kita tahu. Ada nitrogen, ada oksigen, bahkan satuannya aja ada, Mbak. Bisa Tapi Mbak bisa nggak melihat itu angin? Pertanyaan saya. Mbak bisa Allah nggak melihat angin? Pertanyaan saya, Allah itu seperti apa? Allah itu tidak berbentuk Mbak. Allah itu tidak ada yang menyerupai dia satupun, tidak ada. Mbak kalau mungkin bisa melihat Allah mungkin Mbak pingsan dan mati. Allah itu maha besar Mbak. Kita hanya bisa melihat nanti di sorga. Kita hanya bisa melihat Allah itu di sorga Mbak. Oh nanti di sorga ngelihat, berarti Mbak bisa hancur dong, mati. Ya enggak. Waktu masuk sorga, kata Mbak tadi gitu. Allah itu Di kalau dunia. dilihat, sabar Di kan? dunia. Allah itu kalau dilihat, kita bisa mati. Berarti begitu masuk sorga Anda mati. Ya enggak dong. Kita Katanya tadi kalau dilihat kekal. Kalau tidak di surga itu kita kekal Mbak Agatha. saya nggak nanya itu. Bisa nggak Allah dilihat? Ya nggak bisa dong. Bisa atau enggak? Ya nggak bisa dong. Masa Allah nggak bisa bisa, berarti dilihat? di sorga juga nggak bisa dong. Katanya nggak bisa. Berarti Mbak Katanya Agatha nggak dari- bisa. Tiba-tiba bisa. Jadi yang betul yang mana? Ayo konsisten. Mbak, Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah itu bisa kita rasakan di hati kita. Oke, Mbak. Mbak Lihat, sekarang gini deh, tumbuh-tumbuhan gantian. tumbuh-tumbuhan Lihat nggak? aja gini. lihat ada Harley Davidson nggak di telapak tangan saya? Motor Harley. Lihat nggak? Ya enggak lah. Ini nggak ada yang serupa loh dengan Harley yang di ini saya. Nggak kelihatan, Bang, emang nggak ngerasain. Saya emang ngerasain loh. Harley ini Masa sebenarnya Harley Harley nggak Davidson rasain? yang di tangan saya ini tidak serupa dengan Harley yang lainnya. Harley yang lainnya mah bisa dilihat, bisa dipegang. Ini beda, Mbak. Mbak nggak bisa lihat. Ada loh. Ngeliat nggak? Ada nggak? Ada nggak, Mbak? Ada nggak? Telapak tangan Mbak Agatha doang di, itu. di dalam telapak tangan saya, di atas telapak tangan saya nih, di atas permukaan telapak tangan saya. Amba nggak lihat ini ada Harley. Seriusan? Mbak halusinasi ya. Saya mau nanya lagi nih, Mbak. Sekarang kan menuhankan Yesus ya. Jadi Allah itu kan maha adil ya, maha adil kepada umat manusia, maha adil. Nah, kalau Tuhan Yesus Mbak itu maha adil, kok Tuhan Yesus itu menampakkan wujudnya waktu zaman dahulu kala? Kenapa sekarang Mbak nggak bisa ngeliat Tuhan Yesus? Coba Sudah dinyatakan. nyatakan. Apa bilang saya nggak bisa ngeliat Tuhan Yesus? Lukisannya aja ada. Silakan, Halo Kak. kakak, saya mau bertanya kak.
Iya, Bapak Brutal ini Islam atau Kristen, Pak? Islam, Kak. Oke, silakan. Kakak ini maksudnya tempat tempat untuk Kristen mensucikan diri itu di mana, Kah? Tempat orang Kristen mensucikan diri. Maksudnya mensucikan dari apa nih? Suci tangan. Maksudnya kalau Muslim kan, kalau Islam kan mensucikan diri setiap tahun mensucikan diri kan di Mekah. Kalau Kristennya di mana ya, Kak? Mensucikan diri di air, Bang. Masuk di Mekah. Nanti tambah debuan. Kan itu padang pasir, banyak angin. Kalau orang Kristen mensucikan diri, membersihkan diri tuh di air. Kak, mereka ke Mekah itu kan untuk berusaha untuk menahankan rumah Allah di sana. Itu kan rumah Allah di sana, di sana para rasul diutus di sana. Oh, ada rumah. Jadi Mekah itu Ka'bah itu kan rumah Allah. Oh, oke. Kalau masjid kan enggak, masjid itu cuma untuk orang Muslim beribadah. Kalau di Mekah itu kan rumah Allah. Di sana ada rumah Allah, Ka'bah itu rumah Allah. Di sana Al-Quran diciptakan, para nabi diciptakan. Jadi saya kan dari Islam kan mau, kalau Islam mensucikan diri kan di Mekah. Kalau Kristennya di mana ya, Kak? Oh, Tuhan kami nggak ada rumahnya kayaknya lah. Cemana Tuhan punya rumah tuh cemana, Bang? Aku pun masih bingung. Jadi orang Kristen kalau mau mensucikan diri, Tuhan itu menyuruh kami itu ke air baptisan, mensucikan diri bukan ke rumah. Gitu loh, Bang. Gimana aku bilangnya, Bang? Gitulah, Bang, pokoknya. Emang kalau di Mekah itu mensucikan diri, ada air di sana? Ada Kak. Oh, iya, kalau orang Kristen. Ada air sehingga sampai setiap orang Muslim pulang dari Mekah pasti membawa air jam-jam. Itu air suci. Oh iya. Ya, kalau orang Kristen nggak ada, Bang. Mensucikan diri tuh di air baptisan di mana aja bisa. Gitu. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi Mbak, aku heran orang Kristen. Kenapa? Ini Tuhan Yesus kan disunat di hari ke-8 Tuhan Yesus kan di hari ke-8 dia disunat. Kenapa orang Kristen nggak disunat? Disunat? Suami saya disunat. Bedanya gini, Bang. Orang Kristen kalau disunat nggak pakai petasan, nggak pakai pesta, jadi orang nggak tahu. Orang Kristen itu nggak ada duitnya untuk pesta-pesta kalau ada sunat kayak gitu. Jadi orang tuh sunat aja gitu, Bang. Kebanyakan orang Kristen yang nggak sunat, Kak. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen yang nggak sunat. Nggak ada duit deh tuh, Bang, ke tukang sunat. Dan satu lagi, Pak. Dan satu lagi, Kak. Ini orang Nabi Yesus, Tuhan Yesus kan nggak pernah makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Emang kalau apa yang dimakan itu harus diikuti? Nggak tahu? Kayak gitu, Bang. Jadi orang Kristen itu ada yang makan babi, ada yang... Cuma sekarang aku masih bingung, Kak. Sekarang akunya masih bingung. Sebenarnya di mana tempat pensucian untuk orang Kristen mensucikan diri begitu? Orang Kristen itu sudah disucikan Tuhan Yesus ketika dibaptis. Gitu. Loh. Dalam baptisan kami itu disucikan. Manusia lama kami sudah dikuburkan dan kami menjadi manusia baru. Itu di dalam Alkitab kami. Jadi Tuhan kami itu nggak punya rumah. Tuhan nggak terbatas. Kak, Tuhannya kakak lahir nggak? Kemanusiaannya ya dilahirkan. Ketuhanannya, keilahiannya itu nggak dilahirkan. Tapi dalam Islam, itu Tuhan Yesus itu adalah salah satu nabi. Namanya Nabi Isa. Kenapa orang Islam menabikan Tuhan kami? Emang udah minta izin?
Tidak, itu memang coba kalau maksudnya begini di dalam Al-Qur'an itu tertulis dalam Al-Qur'an itu tertulis 25 nabi. 25 nabi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, pokoknya kalau nggak ada Nabi Isa berarti 24 gitu ya. Nggak tahu itu kan gimana, Padahal sudah Bang. terjelas di dalam agama dalam Al-Qur'an itu Nabi Isa itu termasuk bahwa dia salah satu dari utusan Allah. Udah minta izin belum sama orang Kristennya sampai Tuhan kami dinabiin? Nah itu dia. Kenapa main nabi-nabiin aja gitu? Sementara Musa nggak agama Islam, Yesus nggak agama Islam, kenapa dinabikan? Tapi Nah, kenapa Ibarat kata gini, Bang. Tuhannya Ibarat kakak kata gini, datangnya Bang. belakangannya? Ibarat kata begini, Bang. Kamu mengakui rumah saya sebagai rumahmu tiba-tiba. Kamu udah minta izin, ngaku-ngakuin gitu. Oh itu mah rumah saya, kan enteng ya. Kalau ngaku-ngaku itu Tuhanmu, itu nabi saya, sama kayak kamu nanti ngakuin, oh itu rumahmu, rumah saya gitu. Udah minta izin belum? Itu. Karena kan pengakuan ini kan baru ada di dalam Quran abad ke-7, paling akhir 1400 tahun yang lalu. Gitu. Setidaknya datang dulu kepada Tuhan Yesus Tuhanmu. Ya, Tuhan Yesus izin dong saya nabiin. Nah, minta izin dulu gitu. Ya kan? Tapi Kak, maksudnya begini, namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Kenapa Tuhan Yesus bisa mati terus bangkit lagi? Ya, karena dia Tuhan lah. Coba, batu pernah mati nggak? Kalau kakak bilang Tuhan Yesus Tuhan, kalau Tuhan bisa mati terus bangkit lagi, berarti orang yang mati dia suri, mau membuktikan. berarti orang yang mati suri, Bukan orang yang mati suri, Nggak ada maksudnya mati orang yang mati Nggak ada. ada Kak, ada mati Orang suri. yang mati suri itu mati lagi nggak? Tapi Tuhan Yesus mati bangkit dan nggak mati lagi. Ini yang nggak bisa. Tuhan Yesus itu hanya mati satu kali dan tidak pernah mati lagi. Nah, orang yang mati suri itu saya tanya, mengalami kematian lagi nggak? Itu satu. Yang kedua adalah kalau abang bilang, kenapa Tuhan harus mati? Emangnya Tuhan nggak boleh mati? Nggak boleh lah Kak. Berarti Dia kamu kan di Tuhan. atasnya Tuhan. Sebentar. Kalau kamu bilang Tuhan nggak boleh mati, berarti kamu sudah menjadi Tuhan atas Tuhanmu. Kenapa? Kamu ngatur dia. Tahu nggak? Bukan Kamu gitu Kak. Nggak Bukan boleh. gitu Kak. Oke, sekarang saya tanya, batu Maksudnya mati begini Kak. Maksudnya begini, Tuhan kalian kalau maksudnya begini, tidak mungkin Tuhan itu bisa mati. Oke, batu bisa mati nggak? Bagaimana? Batu nggak bisa mati lah. Ya udah, Tuhanin dong. Kan kamu maunya Tuhan nggak bisa mati, sama kayak batu. Gimana? Nah, coba pikir sampai situ. Kak, Gimana? coba sekali-sekali sama Ustadz Yusuf PI. Dia bilang bumi datar, kamu percaya? Bumi datar. Kamu percaya nggak bumi datar? Bumi ini nggak datar, bumi ini bulat. Dia bilang bumi datar, makanya aku nggak mau ngobrol sama dia. Maksudnya dia itu bukan bumi ini datar. Kamu mau lihat videonya nggak? Saya punya videonya. Coba aku nonton. Oh iya, ada di pitiku nih. Lihat aja. Aku posting kok. Ada, lihat aja. Sabar ya Kak. Ada. Wah, saya bingung. Kalau dia udah bilang bumi datar, aduh. Kemana lagi? Kalau bulat katanya air laut tumpah. Nih, saya ngobrol, kamu suruh saya ngobrol sama orang kayak gini. Enggak deh. Gimana dong ini? Oh, rajin nonton dia kan? Iya. Oh, kayak gitu kalau kamu tonton. Coba. Maksudnya Emang dia tuh ustadz pintar lah. Nah, coba saya tanya. begini Kak. Kalau dia begini. pintar, kamu nanti masuk ke roomnya tanya, Pak Ustadz, siapa penulis surat Ali Imran? Sahabat Nabi yang menulis surat Ali Imran siapa namanya? Kalau dia pintar, dia harusnya bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, udah.
Itu aja pesanku sama dia. Tapi yang paling saya heran, kok Tuhan punya ibu? Kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu yang kayak bagaimana ya Kak? Kemanusiaannya yang punya ibu. Kalau kealahannya nggak punya. Siapa bilang? Emang Tuhan harusnya nggak boleh punya ibu ya? Loh, kalau Tuhan kan maha pencipta, kenapa dia harus punya ibu? Iya, pertanyaan saya, emang Tuhan harus nggak boleh punya ibu kah? Kalau memang Tuhan punya ibu, pasti ibunya yang dianggap Tuhan, bukan anaknya. Pertanyaan saya itu, memangnya Tuhan itu, standar Tuhan itu harus nggak punya ibu? Harus nggak punya lah. Oke, batu juga nggak punya ibu, Tuhan kan lah. Apa kamu harus nggak punya ibu? Batu nggak beranak, nggak diperanakan, nggak punya ibu. Gimana? Makanya saya tanya, bagi kamu standar Tuhan itu apa? Kalau bagi orang Kristen, standar Tuhan itu adalah ketika dia mampu menghidupkan orang mati, itu standar Tuhan. Saya tanya, Tuhanmu bisa ngidupin orang mati nggak? Sabar Kak. Oke. Tuhan aku memang tidak bisa dia menghidupkan orang mati, karena dia sudah membuat perjanjian sebelum, macam contoh seorang ibu sudah mengandung, dalam perutnya ibu itu dia sudah berjanji sama Tuhan, di hari ini dia pergi, tanggal ini dia pergi, bulan ini dia pergi, tahun ini dia pergi. Dia diciptakan di dunia, dia kembali ke maksudnya manusia tuh kan diciptakan dari tanah kan? Manusia itu kan diciptakan dari tanah, otomatis dia kembali harus juga ke tanah. Kalau gitu ngapain diciptain? Biarin aja jadi tanah. Maksudnya begini Kak, Tuhan kami menciptakan manusia ke muka bumi, menilaikan di mana anak yang durhaka, di mana anak yang tak patuh untuk mengikuti perintahnya. Gunanya untuk apa? Di alam kubur kan ada dua rumah yang tersedia untuk umat-umat di sana. Ada neraka, ada surga. Nah, katanya kembali jadi tanah. Jadi surga dan neraka itu untuk siapa? Itu untuk yang ikuti ajarannya dan tidak mau mengikuti ajarannya. Tadi katamu jadi tanah. Jadi tanah itu yang di surga. Saya surga Iya, itu kan? tanah semua dong. Enggak, itu kan aja. Kakak. Kata kamu, manusia diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Ada dia cipta surga. Terus di surga isinya tanah semua. Gimana? Sebenarnya sabar kakak. Kakak kalau meninggal mohon maaf, kakak kalau meninggal dikembalikan ke mana? Kami kalau meninggal dikubur. Nah, dikubur di mana? Tidak mungkin ditaruh di atas genteng kan? Dikubur di tanah. Nanti Yesus kami bangkitkan. Sabar dulu, nanti dibangkitkan sama Tuhan Yesus kami. Makanya saya bilang, Kalian bisa sejak kapan? gantian. Makanya standar Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Makanya kami menuhankan dia. Kami walaupun kami jadi tanah, nanti kami dibangkitkan karena dia udah ngasih bukti. Nah, Tuhanmu ini, pertanyaan saya, mana? Kakak, tapi kenapa kan kalian kan bilang bapak kalian menunggu kalian di surga, iya kan? Kenapa sampai bapak kalian masuk ke pintu surga aja harus dia izin malaikat Ridwan dulu? Mana ada Tuhan kami? Siapa sih Ridwan? Ada lagi Ridwan itu mah abang ipar Ridwan itu malaikat penjaga pintu surga. Tidak ada orang yang bisa masuk sembarangan. Ridwan.
Nggak kenal kami Ridwan, itu agamamu bang. Si Ridwan nih orang mana bang? Ketinggalan Bukan Kak. ketinggalan bang. Kami malaikat itu bang. Nggak ada yang namanya Ridwan. Ridwan tuh kayak orang Indonesia, kayak orang Jawa. Mana? Ridwan Kamil. Ada Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Ini cerita dari siapa? Cerita dari aku lah. Kakak dengarnya dari siapa? Enggak, kau dapat dari mana ini sumbernya ini? Aku dapat dari guru agamaku. Nah, guru agama kau ini udah pernah nengok si Ridwan ini belum? Yang minta air yang macam mana? Si Ridwan, guru apa? Siapa? Guru agama kau ini? Itu karena dia sudah berbelajar tentang berapa banyak ilmu agama yang dia temui. Oh, pertanyaan saya gini. Kalau kau bilang Ridwan ini adalah malaikat yang jaga sorga, siapa yang udah pernah ke sorga? Sampai dia kenal sama si Ridwan ini. Siapa? Yang? Kakak mengerti enggak? Itu kan semua tercatat di Al-Quran. Semua tercatat dari Al-Quran, itu titipan dari Tuhan, titipan dari Allah. Emang ada malaikat? Ada Kak. Quran Makanya surah kakak nggak berapa? pelajari. Quran surah berapa? Makanya kakak pelajari dulu. Ini kalau kamu tinggal ngomong-ngomong nama, sebut-sebut gitu, tapi belum ada yang ketemu sama si Ridwan ini. Sedangkan di Al-Quran kami sudah jelas bahwa malaikat Ridwan dan Malik itu penjaga pintu surga, penjaga pintu neraka. Pertanyaan saya gini, siapa yang udah pernah ketemu sama malaikat Ridwan ini? Nggak ada yang semua manusia muslim, yang semua orang muslim temukan itu di dalam Al-Quran, bahwa Ya, kalau- Tuhan menyatakan bahwa malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga, malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Oke, berarti Kami semua temukan di Al-Quran. Tuhanmu ada di mana? Kalau begitu Tuhanmu di mana? Tuhanku itu tidak bisa aku lihat. Enggak. Kenapa Tuhanku tuh di surga harus mana-mana. dijaga? Sebentar. Kenapa surga harus dijaga? Ya. Terus ada pintunya. Memang surga bisa diambil orang. Loh, Kak. Kakak angkat contoh dari Satan. Kalau kamu masuk ke macam masuk ke kantor bupati begitu, kalau ada Satan depan, tapi kamu tujuan ke kantor bupati itu main-main aja. Tidak mungkin kamu disuruh masuk kan? Masa surgamu sama kayak kantor bupati sih? Angkat contohnya aja, jangan disamakan, contohnya Iya, aja. harusnya izin sama Tuhan, kok malah izin sama si Ridwan. Ridwan. Gimana nih ceritanya nih? Coba gimana? Kok konsepnya sama kayak bumi gitu, ada penjaganya gitu. Lah memang iya, Kak. Coba di sorga kalian nanti ngapain lah aku tanya. Di sorga Di sorga. kalian ngapain? Di surga kami ngapain? Kami yang muslim saja belum tentu kami meyakinkan diri kami untuk mau masuk surga, belum tentu. Oh, terus ngapain lah kau menuhankan Tuhan kalau gitu? Menuhankan Tuhanmu. Karena kami percaya kepada dia, tapi kami tidak mengikuti ajarannya. Paham? Hah? Kamu tidak Kami- mengikuti ajaran? Maksudnya maksudnya bukan semua orang muslim, tapi kami anak-anak dari bawah yang kepala batu ini memang sedikit mengikuti ajarannya, tapi tidak semua mengikut.